Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Cailin juga retret ke dalam kegelapan di samping setelah melihat dokter peri kecil dan Qinglin bersembunyi. Daerah di sekitar mata air kuning 9 tenang sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Sesekali terdengar suara deru angin yang muncul di langit jauh di atas. Untungnya tidak ada yang berkelana ke jurang yang dalam untuk menyelidiki. Sosok Soyan melintas melalui danau kuning dengan kecepatan seperti kilat, bersama perlindungan api surgawi yang mengisolasi tubuhnya. Memang layak menjadi 9 musim semi yang tenang. Kekuatan gelap dan dingin yang dikandungnya sungguh menakutkan, ucap Soyan. Tubuh Soyan dengan cepat bergegas menuju bagian bawah mata air. Ekspresi serius secara bertahap muncul di wajahnya. Kekuatan gelap dan dingin yang terkandung dalam 9 musim semi tenang tampak seolah-olah dapat membengkukkan Douki. Soyan masih bisa merasakan bahwa dengan api surgawi yang melindunginya, Douki yang berputar di sekitar tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi lamban. Sepertinya aku perlu meningkatkan kecepatanku. Aku tidak bisa tinggal lama di tempat ini, ucap Soyan. Menggunakan api surgawi untuk melawan kekuatan gelap dan dingin membuat Douki Soyan terasa kelelahan. Meskipun Soyan telah maju ke kelas Douseng dan mampu mengendalikan energi alam, kekuatan gelap dan dingin yang memenuhi mata air ini tidak terbayangkan. Selain itu, Soyan tidak dapat mengontrol atau menyerap energi ini. Tubuh Soyan bergegas lebih cepat setelah pikiran ini melintas di hatinya. Sementara dia menjelajahi lebih dalam, kekuatan gelap dan dingin tumbuh beberapa kali lipat. Pada akhirnya Soyan harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengedarkan Douki-nya dan menekan ki dingin yang telah menyerang tubuhnya. Aku ingin memastikan seberapa dalam 9 musim semi tenang ini. Jika seperti ini terus menerus, aku tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali, ucap Soyan. Soyan melihat ke dasar danau yang benar-benar gelap. Dia perlu memastikan bahwa dia juga memiliki Douki cukup untuk perjalanan kembali. Kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi tenang ini tampaknya memiliki efek erosi Douki khusus. Jika dia tidak diisolasi oleh api surgawi, akan sulit bagi Soyan untuk mencapai tempat ini. Terdengar suara samar tidak biasa tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Soyan. Dia merasakan air di belakangnya memadat dengan cepat. Soyan melemparkan pukulan di belakangnya saat aliran air meningkat. Kekuatan menakutkan di tinjunya menggunakan metode khusus untuk menembus aliran air dan dengan kejam menghancurkan makhluk hidup itu. Tidak terduga bahwa ada makhluk hidup di mata air 9 tenang ini, ucap Soyan. Sebelum Soyan bisa menyelam lagi setelah meledakkan sosok hitam itu, dia tiba-tiba merasakan air yang mulai berfluktuasi. Kabut hitam dengan cepat memenuhi tepi pandangannya ke bawah. Ekspresi Soyan berubah drastis saat melihat kabut hitam ini. Kabut hitam ini terdiri dari ular hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya dengan sisik yang tidak biasa. Suara mendesis sebelumnya dipancarkan dari ular-ular aneh ini. Banyak panah air hitam keluar dari mulut mereka menyerang ke arah Soyan. Tempat yang aneh pada akhirnya akan membentuk beberapa hal aneh, ucap Soyan. Soyan menjentikan tangannya dan perisai api terbentuk untuk menghalangi serangan tersebut. Soyan tiba-tiba teringat dunia magma di bawah Akademi Jianan. Dunia bawah tanah itu dihuni oleh makhluk ras kadal misterius yang tidak diketahui siapapun di dunia luar. Aku tidak boleh terjerat dengan hal-hal aneh ini. Kalau tidak, aku akan menghabiskan terlalu banyak Douki, ucap Soyan. Tubuh Soyan bergerak. Kecepatannya meningkat dan berubah menjadi kilat yang merobek danau.
itu dengan cepat bergegas ke dasar 9 musim semi tenang. Ular hitam aneh itu dengan cepat berbalik saat Soyan melarikan diri. Mereka melakukan pengejaran dari segala arah. Soyan melirik ke belakang dan mengepalkan tangannya. Sekelompok api muncul menghalangi segerombol ular itu. Api berubah menjadi awan api yang menyebar ke area itu. Ular-ular aneh itu tetap saja bertabrakan dengan lautan api karena gagal berhenti tepat waktu. Suhu tinggi membakar sebagian ular yang di depan. Ular-ular aneh itu mulai mengungkapkan kengerian ketika mereka merasakan api yang menakutkan ini. Setelah sekelompok besar dari mereka musnah, mereka akhirnya berhenti dan tidak berani maju. Mereka tetap di belakang dan terus-menerus menembakkan panah air hitam dari kejauhan. Soyan terus bergerak dan bergegas ke dasar air yang lebih dalam. 9 mata air yang tenang ini memang bukan tempat biasa. Ular aneh itu tidak terlalu kuat, tetapi panah airnya yang gelap dan dingin terlalu ganas. Bahkan seorang elit Banseng akan direcoki sampai mati oleh mereka, ucap Soyan. Soyan menghela nafas lega setelah lolos dari hal-hal yang merepotkan itu. Matanya menyapu area di bawah dan melihat telah ada cahaya di sana. Dia menguatkan perhatiannya dan meningkatkan kecepatannya. Sesaat kemudian dia akhirnya muncul di tempat cahaya tersebut. Apakah ini bagian bawah 9 musim semi tenang? Tanya Soyan. Permukaan berpasir yang sangat besar muncul di depan mata Soyan. Fragmen batu seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Cahaya yang dipancarkan adalah alasan mengapa dasar danau tampak relatif cerah. Lokasi 9 musim semi tenang berada jauh di bawah tanah. Jika aku menjelajahi jauh ke dalam, aku bisa berubah menjadi es, ucap Soyan. Dia merenung sejenak dan mengamati area itu. Soyan mulai mencari yang disebut kristal darah musim semi. Tetapi anehnya dia tidak dapat menemukan kristal darah musim semi di manapun dia melihat. Mungkinkah itu sesuatu telah diambil oleh piton 9 tanah dalam? Tanya Soyan. Ekspresi Soyan menjadi sedikit jelek setelah pencariannya yang panjang menjadi sia-sia. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk tiba di tempat ini. Apakah dia harus kembali dengan tangan kosong? Suara yang sangat samar tiba-tiba terdengar ke telinga Soyan. "Ah, selamatkan aku," ucap suara itu. Ekspresi Soyan tiba-tiba berubah setelah mendengar suara samar ini. Daokim meletus dari tubuhnya dan matanya dengan hati-hati menjelajahi sekelilingnya. Apa ada orang lain di bawah sini? Mengapa saya tidak merasakan apa-apa? Ucap dalam hati Soyan. Namun suara itu benar-benar menghilang ketika Soyan memusatkan pikirannya dan menunggunya. Seolah-olah semua yang dia dengar sebelumnya adalah ilusi. "Mungkinkah aku salah dengar?" tanya Soyan. Soyan sedikit mengurutkan kening. Namun hatinya mengerti bahwa tidak mungkin salah dengar. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan kembali terfokus di pasir. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya di depannya. Sebuah serangan telapak tangan terbentuk di tanah berpasir setelah Soyan mengulurkan tangannya. Sebuah rantai logam besar tiba-tiba muncul menyerang mata Soyan. Dia meraih dengan tangannya dan rantai logam itu perlahan ditarik keluar. Setelah itu tanah juga mulai bergetar sebelum 3 rantai logam lainnya terangkat dari tanah. Rantai logam itu terhubung ke singkapan seperti gunung. Tidak mungkin untuk memindahkannya dengan tarikan. Mata Soyan tidak peduli di mana rantai logam terhubung. Matanya menatap ke tengah 4 rantai tersebut. Terlihat batu hitam besar di sana. Soyan menggulingkan batu besar itu dengan tangannya. Benda di dalamnya terbuka setelah batu itu dialihkan. Baru kemudian terlihat ada seseorang yang tubuhnya kering dan keriput seperti kerangka. Betapa kuatnya aura yang dimiliki orang ini. Kemungkinan adalah doseng elit yang kekuatannya telah mencapai bintang 3. Kenapa dia dikunci di tempat ini? Gumam Soyan. Sosok manusia keriput itu tiba-tiba membuka kedua matanya sementara Soyan melihat ke arahnya.
Selamatkan aku dan aku akan membuat seluruh suku Piton 9 tanah dalam menjadi bawahanmu, ucap sosok itu. Soyin mengerutkan kening saat dia melihat sosok itu berjuang dalam kekangan rantai logam. Siapa kamu? Kenapa kamu terjebak di sini? Tanya Soyan. Sosok manusia seperti kerangka itu hanya terengah-engah karena telah menghabiskan banyak kekuatan selama perjuangan sebelumnya. Soyan bisa merasakan energi yang sangat gelap dan dingin dipancarkan dari keempat rantai logam besar itu, yang bisa melelahkan Douki. Ini menyebabkan sosok itu tetap dalam kondisi yang sangat lemah. Tetapi itu tidak akan melukai hidupnya. Yang bisa dilakukan sosok ini hanyalah hidup di ujung napas terakhirnya di tengah kelelahan abadi ini. Siapapun yang menyebab orang ini benar-benar kejam. Ini bahkan lebih kejam daripada membunuhnya secara langsung, ucap Soyan. Saya adalah kepala suku dari suku Piton 9 Tanah Dalam, Yao Ming, ucap sosok itu yang disebut Yao Ming. Selamatkan saya. Selama Anda menyelamatkan saya akan menyetujui kondisi apapun yang akan Anda minta, ucap Yao Ming. Dia kepala suku dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Dari apa yang aku tahu, kepala suku dari suku Piton 9 Tanah Dalam seharusnya bernama Yao Xiaotian kan? Ucap Soyan. Bajingan itu, dia adalah orang yang menggunakan skema jahat untuk merebut posisi saya dan menyegelku di dasar mata air 9 tenang ini. Bajingan itu, dia telah membuat saya menderita ke tempat ini selama berabad-abad. Jika saya beruntung melihat langit lagi, saya Yao Ming akan memastikan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, ucap Yao Ming. Soyan terdiam setelah mendengar kemarahan ini. Orang ini telah disegel di tempat ini selama berabad-abad. Nasib ini memang cukup menyedihkan. Kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi tenang seperti pisau tajam saat menyerang tubuh seseorang. Rasa sakit yang menusuk adalah sesuatu yang orang biasa tidak bisa menahan. Namun orang di depannya ini telah menderita kepahitan ini selama berabad-abad. Bahkan Soyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mengetahui informasi ini. Bisakah Anda memberitahuku tentang hubungan Anda dan Yao Xiaotian itu? Tanya Soyan. Saya adalah kakak lelaki Yao Xiaotian. Saya seharusnya menjadi penerus sejati sebagai kepala suku dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Banyak tetua di suku menyukaiku. Tidak mungkin bagi Yao Xiaotian untuk menjadi kepala suku. Dia juga memahami ini di dalam hatinya. Biasanya dia sangat menghormati saya, namun dia diam-diam membuat rencana jahat. Dia meracuni saya dan kemudian menyerang saya ketika kekuatan saya menurun. Akhirnya dia menyegelku di dasar 9 musim semi yang tenang ini, ucap Yao Ming. Kenapa dia tidak membunuhmu saja? Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah, tanya Soyan. Itu karena dia bahkan tidak ingin saya mati dengan mudah. Hahaha, saudaraku itu benar-benar memperlakukanku dengan sikap yang luar biasa, ucap Yao Ming. Soyan menjadi terdiam melihat arti dari kata-kata itu. Xiaoding dan Sholi rela mengorbankan hidup mereka untuk melindunginya. Oleh karena itu dia tidak bisa membayangkan bagaimana keduanya yang bersaudara akhirnya sangat membenci satu sama lain. Kau ingin aku menyelamatkanmu? Anda harus memahami bahwa Yao Xiaotian saat ini adalah kepala klan dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Dia pasti akan mampu menggerakkan banyak sesepuh. Nasib Anda mungkin tidak akan baik setelah Anda muncul, ucap Soyan. Saya memiliki tongkat mendalam 9 tenang. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku Piton 9 Tanah Dalam. Hanya kepala suku sejati yang bisa menahannya. Setelah saya berhasil melarikan diri dan menghabisi Yao Xiaotian, saya akan menjadi kepala suku yang baru. Para tetua lainnya tidak akan berani menyerangku, ucap Yao Ming. Seperti apa kekuatanmu? Seberapa kuat Yao Xiaotian itu? Tanya Soyan. Saya hanyalah banseng tingkat menengah ketika saya disegel di sini.
Disegel di musim semi selama berabad-abad mungkin telah menyebabkan saya menderita kepahitan yang tak ada habisnya. Tetapi itu juga membuat kekuatan saya melonjak. Saya telah mencapai Douseng bintang 2. Jika saya diizinkan untuk melihat langit lagi, Douqin di dalam tubuh saya akan segera pulih dan mencapai kondisi puncaknya. Selain itu, Yao Xiaotian hanya berada di puncak kelas Douzun saat aku menjadi Banseng saat itu. Dengan bakatnya, dia kemungkinan telah mencapai kekuatan Douseng bintang 1 setelah bertahun-tahun. Tetapi dia memiliki bantuan terpercaya. Itu adalah penatua pertama dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Menurut dugaan saya, penatua itu juga memiliki kekuatan Douseng bintang 1, ucap Yao Ming. 2 orang dengan kekuatan 1 bintang Douseng, ucap terkejut Souyan. Hati Souyan merasa sedikit terkejut setelah mendengar kekuatan ini. Piton 9 Tanah Dalam ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Itu mungkin untuk menyebut 2 elit asli Douseng di suku tersebut. Jika seseorang menambahkan Yao Ming ini ke dalam campuran, ada total 3 Douseng. Kekuatan seperti itu memang layak untuk menjadi salah satu dari 3 suku terbesar di dunia binatang ajaib. Halangan terbesar saya adalah 2 orang ini. Suku Piton 9 Tanah Dalam akan dikendalikan oleh saya setelah mereka diberantas. Teman muda, kamu akan menjadi penyelamat saya. Saya Yao Ming mungkin bukan orang yang baik dan ramah, tapi aku orang yang menepati janjiku. Begitu aku mengendalikan suku Piton 9 Tanah Dalam, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang kamu buat, ucap Yao Ming. Souyan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya, tapi dia tidak segera menjawab. Dia telah memikirkan metode untuk menghancurkan aliansi 3 Pulau Naga. Souyan juga berpikir untuk menemukan beberapa pihak eksternal untuk membantu Xian sejak dia mendengar apa yang terjadi. Namun dia tidak menemukan ide yang bagus, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Bagaimanapun suku Piton 9 Tanah Dalam bukanlah faksi yang bisa dibandingkan dengan sekte langit yang mendalam. Suku ini memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin bisa bertarung dengan suku ini jika dia memanggil beberapa ahli dari aliansi Sky Mansion. Tetapi jika dia menangani ini sendirian tentunya akan sangat sulit. Souyan juga pernah mendengar tentang Yao Xiaotian. Orang ini memang menggunakan segala macam skema untuk mencapai tujuannya. Dia juga dingin dan kejam. Dia hanya peduli tentang apa yang bisa dia dapatkan. Mengingat karakternya, dia pasti akan menyetujui aliansi dengan 3 Pulau Naga untuk bertarung melawan Pulau Naga Timur milik Xian. Jika itu terjadi, Xian akan menghadapi banyak lawan. Meskipun dia memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, dia tidak akan mampu menangani semuanya. Namun jika Yao Ming ini benar-benar bisa menguasai suku Piton 9 Tanah Dalam, itu pasti akan merusak skema 3 Pulau Naga Besar. Kehilangan penguat seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Aku masih tidak bisa mempercayai Anda, ucap Souyan. Mendengar Souyan mengucapkan kata-kata ini, Yao Ming melebarkan mulutnya. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak akan bisa membuat Souyan mempercayainya setelah mereka baru saja bertemu. Namun masih ada cara untuk membantuku menyelamatkan Anda. Aku bahkan bisa membantu Anda merebut kembali posisimu sebagai kepala suku setelah menyelamatkan Anda. Namun ini ada syaratnya. Anda akan melepaskan jiwa Anda dan mengizinkanku untuk menempatkan jejak spiritual di dalamnya. Jika sewaktu-waktu Anda berbohong kepadaku, aku akan meledakkan segel spiritual. Pada saat itu Anda pasti akan terluka parah bahkan jika Anda adalah seorang elit Douseng, ucap Souyan. Ekspresi Yao Ming sedikit berubah setelah mendengar pernyataan ini. Ini setara dengan menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Aku hanya bisa mempercayai Anda jika Anda bersedia melakukan ini. Jika Anda menolak, aku hanya akan berbalik dan segera pergi. Sejujurnya aku benar-benar tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, ucap Souyan. Yao Ming dengan erat mengatupkan giginya. Matanya terus berkedip.
Karakternya sedemikian rupa sehingga dia tidak ingin dikekang oleh orang lain. Tetapi kemarahan dan kebencian di hatinya membengkak saat dia memikirkan kepahitan yang telah dia derita selama ratusan tahun. Dia dengan cepat mengatupkan giginya dan berbicara. "Baiklah, saya akan melakukan apa yang kamu katakan. Saya tidak bisa lagi menahan kebencian di hatiku. Saya harus merobek bajingan itu menjadi ribuan keping," ucap Yao Ming. "Baik," ucap Soyan. Soyan gembira setelah mendengar bahwa Yao Ming benar-benar menyetujui lamarannya. Yao Ming menghirup udara dalam-dalam. Sebuah kedipan melintas di atas alisnya dan kekuatan spiritual yang tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya itu membentuk ular hitam besar di kepalanya. Soyan tersenyum setelah melihat Yao Ming mengambil inisiatif untuk memanggil jiwanya. Pikirannya bergerak dan jiwa Soyan dengan cepat melesat menyerang dahi ular raksasa hitam itu. Tubuh ular bergetar hebat saat jejak spiritual masuk. Ular itu dengan cepat menyebar dan kembali ke alis Yao Ming. Soyan bisa merasakan fluktuasi spiritual Yao Ming saat jiwanya kembali ke alisnya. Setelah meninggalkan jejak spiritual ini, Soyan bisa kapan saja meledakkan dan menghancurkan jiwa Yao Ming menjadi berkeping-keping. Soyan tersenyum dan bertanya setelah menyelesaikan masalah ini. "Aku datang ke mata air 9 tenang ini untuk menemukan kristal darah musim semi. Apakah Anda tahu di mana benda itu?" tanya Soyan. Kristal darah musim semi sangat langka bahkan di musim semi 9 tenang. Biasanya itu membutuhkan 1000 tahun sebelum sepotong seukuran telapak tangan akan terbentuk. Saya telah menelan hal-hal ini selama beberapa ratus tahun ini, ucap Yao Ming. Yao Ming tiba-tiba melebarkan mulutnya dan cahaya darah keluar. Akhirnya cahaya darah ini berhenti di depan Soyan. Cahaya itu adalah kristal berwarna darah seukuran telapak tangan. Bagian tengah kristal tampaknya memiliki darah yang mengalir tanpa henti, memberikan penampilan yang sangat aneh. "Apakah ini kristal darah musim semi?" tanya Soyan. Soyan dengan lembut bergumam sambil mempelajari kristal darah dengan keanehannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.